Perkenalkan, nama saya Joel Tirta Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelompok 17. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Statistika 2, di mana di soal nomor 1, PT Siko Lentera Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara empat aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, POM-QM, RStudio, dan juga MITab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberikan penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Tabel satu ini menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolah dokumen. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Gunakan alfanya 0,05. Di sini kita akan mengerjakan soal ini menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Di mana di sini untuk soal nomor satu, di mana soal di sini saya sudah mengerjakan sintaksnya. Di soal nomor satu ini kita menggunakan uji Friedman. Kenapa menggunakan uji Friedman? Karena data berasal dari pengukuran berulang oleh subjek yang sama terhadap empat aplikasi. Di sini kita masukin ya, dari Microsoft Excel ini matriksnya, angka-angkanya ya di sini. Ini terus PAM-QM, RStudio, dan juga Minitab. Setelah itu nanti kita selanjutnya hasil penilaian dari data frame Microsoft Excel, PAM-QM, RStudio, dan juga Minitab. Setelah itu nanti hasil penilaian menampilkan data frame dan yang terakhir fragment test. Kita menggunakan fungsi fragment test, data matrix, hasil penilaian melakukan uji fragment. Oke, di sini kita langsung blok saja. Oke, di mana dapat p-value-nya tuh 0,07718. Setelah itu di sini juga kita mengerjakan menggunakan software Minitab, di mana di nomor satu ini hasilnya p-value-nya itu 0,077, di mana hasilnya dari RStudio dan juga Minitab ini hasilnya sama ya, 0,077. Oke, setelah itu eh, se- kita kita sebelum kita berikan kesimpulan, kita beritahu dulu dari awal itu Hanola itu tidak terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolahan data tersebut, dan H1 itu terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut, di mana berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan software Minitab diperoleh kesimpulan karena p-value-nya itu lebih dari alfanya, di mana p-value tadi 0,077, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,005 dari alfanya ya. Maka tolak H1, artinya terbukti secara statistik bahwa tidak ada perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Hal ini juga serupa dengan RStudio, di mana hasilnya juga sama, p-value-nya 0,077, di mana hasilnya itu tolak H1 dengan artinya yang sama, terbukti bahwa tidak ada kinerja eh, perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat tiga kelompok pasien yang diberikan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, itu pasien yang memilih kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi tiga kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2 berikut dengan taraf keberartian senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, bisnis, dan juga VIP. Di mana di sini untuk soal nomor 2 menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kenapa? Karena tiga kelompok independen, yaitu ekonomi, bisnis, dan VIP dengan skala ordinal atau non-normal. Di mana
untuk C-nya ini kita dapat dari kita masukin dari ini ya nih. Ini kan ekonomi, ini bisnis dan juga VIP. Ini kita masukin angkanya ke sini. Setelah itu menggunakan fungsi Kruskal-Test dengan sebagai berikut. Di sini kita langsung blok saja untuk soal nomor 2 ini. Habis itu kita run. Di mana dapat p-value-nya itu 3,571 pangkat kali 10 pangkat min 5. Di mana kita bandingkan menggunakan software Minitab, di mana soal Minitab ini juga sila p-value itu 0,000 sekian ya. Setelah itu kita berikan kesimpulan di mana yang pertama itu kita tentukan dulu H0-nya. Itu H0 tidak ada perbedaan tingkat kepuasan antar tiap layanan fasilitas rawat inap, dan H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kepuasan antar setidaknya dua layanan fasilitas rawat inap, di mana berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Minitab diperoleh kesimpulan karena p-value-nya itu kurang dari alfa, atau tadi kan 3,571 kali 10 pangkat pangkat min 5 ya, atau hasilnya itu 0,00003571, ini kurang dari 0,05, maka tolak H0 artinya terbukti secara statistik bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan antar setidaknya dua layanan fasilitas rawat inap. Hal ini juga serupa dengan RStudio karena hasilnya itu sama ya, jadi kesimpulannya itu sama ya, kesimpulannya yaitu tolak H0. Setelah itu kita mengerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4, seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Diperoleh data data hasil survei pada tabel 4 berikut. Ini tabelnya. Rumuskan hipotesis ujilah dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulan. Oke, sini soal nomor 4, di mana nomor soal nomor 4 itu kita menggunakan uji chi-square. Kenapa? Karena terdapat dua variabel kategori, yaitu tingkat pendidikan dan juga jenis makanan. Di sini sintaksnya ini sebagai berikut ya. Matriksnya nih C40, 35, 15, 30, dan sebagainya. Dari sini ya nih. Ini, habis itu ini, dan juga ini. Hasil dari ini ya matriksnya ini, enrollnya ini 3, di mana di name saya itu SMA S1 dan S2, di mana C-nya lagi makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Sini kita menggunakan fungsi cheese cheese square titik test ya dari jenis makanan tadi. Lalu ini kita blok saja. Oke, makanya dapat w-value-nya tuh 0,8854. Untuk software Minitab itu hasilnya sama sama ya 0,885. 885 dan 0,885. Oke. Setelah itu belum kita buat kesimpulan di mana H0 tadi tidak ada perbedaan preferensi makanan di antara empat kategori dari sebanyak 250 partisipan tersebut. Dan H1 itu terdapat perbedaan preferensi makanan di antara empat kategori dari sebanyak 350 partisipan tersebut. Maka dapat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang dengan menggunakan software Minitab diperoleh kesimpulan karena p-value-nya kurang dari lebih dari alfa, yaitu 0,885, ya itu kan lebih besar dari 0,05, maka tolak H1 artinya terbukti secara statistik bahwa tidak ada perbedaan preferensi makanan di antara empat kategori dari sebanyak 250 partisipan tersebut. Hal ini juga karena p-value itu sama ya antara Minitab dan juga RStudio, maka kesimpulan itu antara Minitab dan juga RStudio itu hasilnya sama. Setelah itu kita mengerjakan soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 itu, seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat
berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi tiga kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Semasa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7 berikut. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Di mana H0 itu tidak ada perbedaan median hasil panen dari ketiga jenis pupuk tersebut, dan H1-nya terdapat perbedaan median berat hasil panen dari ketiga jenis pupuk tersebut. Di sini kita menggunakan eh, menggunakan software RStudio. Untuk soal nomor 7 tuh kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kenapa? Karena tiga kelompok independen ingin uji perbedaan median berat panen. Oke, di mana di sini kita masukkan yang untuk yang organik ini ya, hasil dari sini. Ini organik, ini kimia, dan juga ini campuran. Ini kita masukkan angka-angkanya. Setelah itu kita uji menggunakan fungsi Kruskal-TS. Setelah itu kita ini saja, kita blok, taran. Oke, maka didapat p-value itu 0,3756. Untuk software Minitab itu 0,376. 0,3756. Ini hasil pembulatan, jadi 0,376. Hasilnya itu sama ya, maka didapat kesimpulan eh, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Minitab itu diperoleh kesimpulan bahwa karena p-value-nya itu lebih besar dari alfa, yaitu tadi p-value itu 0,376, itu lebih besar dari 0,05, maka tolak K1. Artinya terbukti secara statistik bahwa terdapat perbedaan median berat hasil panen dari ketiga jenis pupuk. Hal ini sama sejalan dengan hasil dari software Studio, karena hasilnya itu sama, maka kesimpulan itu juga hasilnya sama. Sekian video tugas mingguan Statistika 2. Terima kasih.